Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadine Apriliana dari kelas reguler E dengan akhir NIM 127. Saya akan membacakan novel Negeri Para Berdebah karya Terelie yang terbit pada tahun 2012. Novel ini mengisahkan dunia kekuasaan, uang, dan hukum yang sering bersekongkol dengan Thomas sebagai tokoh utama. Thomas adalah konsultan keuangan internasional yang sangat cerdas, tenang, dan nyaris tidak pernah bertindak tanpa perhitungan. Ia bukan pahlawan idealis, melainkan seorang realis yang paham betul bagaimana busuknya sistem yang ada di negara tersebut. Cerita dimulai ketika Bank Semesta, salah satu bank paling besar di negara itu, mengalami krisis keuangan serius. Bank tersebut dimiliki oleh Om Liem, paman Thomas. Dari luar, krisis ini tampak seperti kegagalan bisnis biasa, namun sejak awal Thomas menyadari ada kejanggalan. Keruntuhan bank terlalu rapi, terlalu terencana, dan terlalu menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pemerintah, politisi, dan aparat hukum segera turun tangan dengan dalih menyelamatkan stabilitas ekonomi. Mereka menggulirkan wacana bailout atau dana talangan di atas kertas. Ini terlihat seperti kebijakan penyelamatan negara. Kenyataannya, bailout dijadikan alat untuk menguras aset bank dan memindahkan kekayaannya ke kantong para elit. Om Liem dijadikan tersangka utama. Ia diposisikan sebagai pengusaha serakah yang harus bertanggung jawab, padahal ia hanyalah pion. Jika Om Liem jatuh, kesalahan akan berhenti padanya dan para aktor utama akan lolos dengan wajah bersih. Thomas tidak tinggal diam, tentu saja. Meski sadar resikonya besar, ia memilih terlibat. Ia tahu bahwa melawan sistem berarti berhadapan dengan politisi licik, mafia hukum, aparat keamanan, dan jaringan bisnis yang saling melindungi. Dalam proses ini, Thomas bukan hanya berstrategi secara finansial, tetapi juga secara psikologis dan politik. Sepanjang cerita, pembaca atau kita semua dibawa ke berbagai situasi menegangkan. Sidang hukum yang penuh sandiwara, negosiasi gelap di balik atap jeruji besi, kejar-kejaran dan ancaman pembunuhan, lalu manipulasi data keuangan dan opini publik. Cerita tidak bergerak banyak Cerita tidak bergerak lurus. Banyak kilas balik yang menjelaskan masa lalu Thomas. Ia tumbuh dalam dunia yang bagaimana, kehilangan banyak hal, dan belajar bahwa kejujuran seringkali kalah dan kepenting dari kalah oleh kepentingan. Masa lalunya membentuk Thomas menjadi sosok yang sekarang tidak mudah percaya dan selalu siap menghadapi pengkhianatan. Konflik semakin memuncak ketika Thomas mulai membuka satu persatu jaringan berdebah yang bermain di balik krisis bank semesta. Ia membalikkan skenario yang telah disusun oleh para elit. Beberapa tokoh kuat terseret, sebagian jatuh, dan sebagian lainnya tetap aman karena hukum tidak pernah benar-benar netral. Pada bagian akhir, Thomas berhasil menyelamatkan pamannya dari kehancuran total dan menggagalkan sebagian skema buruk tersebut. Namun kemenangan ini tidak mutlak. Sistem busuk tersebut tetap berdiri, orang-orang kotor diganti oleh orang kotor lainnya yang lebih rapi. Novel ditutup dengan kesadaran pahit bahwa negeri ini bukan kekurangan orang pintar, tetapi kelebihan orang rakus. Negeri Para Berdebah bukan sekadar judul, melainkan gambaran realitas negara yang dikendalikan oleh kepentingan bukan keadilan. Thomas selamat, kebenaran muncul sebagian, tapi negeri ini tetap berjalan dengan luka yang sama. Dalam ringkasan cerita, krisis bank semesta menjadi titik awal konflik. Krisis ini digambarkan novel Negeri Para Berdebah bisa dikaji dari pendekatan sosiologi sastra. Kenapa? Karena dalam ringkasan cerita ini, krisis bank semesta menjadi titik awal konflik. Krisis ini tidak digambarkan sebagai kesalahan individu semata, melainkan sebagai akibat dari rekayasa sistemik yang dilakukan oleh elit politik dan ekonomi. Hal ini mencerminkan kondisi sosial di mana lembaga keuangan dan kebijakan negara seringkali dimanfaatkan oleh kelompok berkuasa untuk kepentingan pribadi.
Lalu, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya. Lalu tokoh Om Liam dalam cerita tersebut digambarkan sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam secara sosiologis. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem sosial yang tumpang tindih selalu menumbuhkan korban-korban lainnya. Padahal Om Liam ini termasuk orang yang mampu nih dalam ekonomi, tetapi dia akhirnya juga tersingkir. Posisinya tetap lemah ketika berhadapan dengan elit politik yang mengendalikan hukum dan kebijakan negara. Oke, sekian dari cerita saya dan ringkasan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.